Hai guys, siapa yang bulan Juli kemarin batuk pilek dan nggak sembuh-sembuh? Saya. Kalian tahu nggak sih meme yang kalau cowok jatuh dari motor tidak apa-apa, tapi kalau misalnya kena demam dikit aja rasanya kayak pingin meninggal. Real kayak gitu rasanya. Padahal konten dan material lain-lainnya tuh udah banyak banget numpuk dari bulan kemarin. Cuma kalau nggak sempet ngedit, ya nggak bisa diupload dong. Persis sehari sebelum tumbang, saya sempet jalan-jalan dulu ke toko mainan dan mari kita lihat ada gunpla menarik apa aja yang ada di sini. Ada Hageushi New Gundam yang mungkin umurnya udah nggak akan lama lagi kalau Entry Grade ngerilis Finvanel-nya. Terus ada sebuah Hage yang bisa saya bilang dari dulu tuh underrated banget. Coba saya tanya deh, ini Rigazui cuma 280.000 red kali 100. Kalian udah pada punya belum? Kalau kalian nemu Rigazui ini red kali 100 dan nggak diambil, lebih milih gunpla lain, gimana ya? Miss opportunity sih, bagus banget soalnya. Ini tuh terakhir kali reissue ya, seingat saya sekitar tahun 2015-an. Terus Aerial reissue lagi kan ya di sini. Buat kalian yang belum tahu, Aerial tuh udah naik harganya dari 1.300 yen jadi 1.600 yen per April 2025 kemarin. Di sini harganya cuma 259, mungkin masih ngikutin 1.300 kali ya. Meskipun SDEX tuh pasti di reissue terus dan gak akan habis-habis stoknya, ya sekarang mending lah BB Senshi udah mulai dikeluarin lagi dan ada beberapa bundling, tapi ya ngikutin kenaikan harga di Jepang sayangnya. Sumpah, tinggal nunggu reissue SDCS kapan? Kasihan aja sih kalian-kalian yang tidak sempet nyobain SDCS rilisan awal-awal ya. Nah, ini nih, rarer. Apa sih dikit-dikit yang stoknya susah atau nggak ada tuh dibilangnya rarer, padahal mah tinggal nunggu reissue juga ntar ada lagi. Gunpla tuh kalau lagi ada stoknya ya ada, kalau lagi nggak ada ya nggak ada. Terus cara dapetin barangnya gimana kalau nggak ada? Ya tinggal nunggu reissue. Cuma kalau kalian nggak dapat barangnya ketika lagi reissue, entah karena nggak tahu infonya dan lain-lain, jujur itu mah derita kalian aja. Soalnya zaman sekarang tuh Gunpla shelf life-nya bisa dibilang lumayan pendek, nggak selama dulu. Soalnya sekarang kan orang-orang udah pada punya hobi ya. Terus ekonomi juga bisa dibilang relatif membaik. Nggak semembaik itu sih, cuma kayak nggak ada urgensi buat beli rumah kan. Kayak ngapain beli rumah, bentar lagi juga kiamat. Jadi mau beli mainan atau nggak akan segampang itu kalau mau beli rumah, hehe. Dan akhirnya saya jajan sebuah gunpla yang udah jadi wishlist sejak pertama kali di announce. Yes, ini MGSD Gundam Barbatos, harganya 3.900 yen yang rilis di tahun 2023. MGSD Barbatos ini dulu saya nobatkan sebagai top 5 gunpla terbaik tahun 2023. Yoi, apakah sampai tahun 2025 masih relevan? Jawabannya sih masih ya, cuma lihatlah nanti bahasannya kayak gimana. Jadi di tahun 2022 tuh Bandai nge-announce sebuah lini baru namanya MGSD yang bakal rilis di awal tahun 2023. Surprisingly di tahun itu tuh kita dapat 2 MGSD. Yang pertama ada Freedom, terus ada Barbatos. Barbatos ini paling menarik perhatian saya karena sepanjang sejarah Barbatos tuh tidak pernah dapat bentukan gunpla SD yang bagus atau proper, jelek semua. Ya mungkin gara-gara dulu ada SDX kali ya. Terus SDX-nya juga di-upgrade jadi SDBB, tetap bentukannya SDX dan tidak bagus. Barbatos ini pokoknya deserve banget buat dapat MGSD dan saya sangat amat menantikan buat dapat gunpla ini. Cerita menariknya adalah, jujur saya lumayan dendam sama sistem PO di sini yang lumayan ngawur. Jadi kan buat kalian yang belum tahu, gunpla tuh bisa di PO di beberapa store ya, terutama distributor. Rate-nya itu kali 130. Nah, dulu nih zaman meniktok, saya tuh udah ngasih saran ke teman-teman kalau misalnya mau PO itu tuh minimal top 3 lah, maksudnya antrian ketiga. Soalnya dari PO-PO sebelumnya, kalau ada gunpla populer nih ya, itu tuh udah pasti nggak akan dapat lah kalau kalian antrian keempat dan seterusnya. Udah pasti kena cut. Dan MGS di Barbatos ini saya lumayan pede karena dapat antrian kedua. Nah, pas barangnya masuk sini, saya dapat info kalau pre-ordernya kena cut. Terus saya nanya kan, kok antrian kedua bisa kena cut sih? Emang yang pertama dapat juga nggak? Ya dapat yang pertama, soalnya di sini masuknya cuma sedikit gitu. Dia aja cuma dapat 5 gitu. Hah? 5? Emang dia PO berapa gitu? 9 piece kak? Ya gimana ya, maksudnya kalau pre-order antara reseller sama sendiri-sendiri disatuin ya pasti bakal kayak gitu. Klimaksnya adalah 2 minggu setelah refundnya selesai, dapat chat lagi kayak MGS di Barbatos udah ready ya, stok terbatas. Nggak usah lanjut diceritain, harusnya kalian ngerti sih seberapa keselnya saya. Pun kalau ready juga nggak akan dapat red kali 130 lagi kan, yang udah nunggu PO-nya berbulan-bulan itu. Akhirnya ya saya baru dapat di tahun 2025 ini dengan red kurang lebih 130-an yang jauh lebih ikhlas dan tetap sparks joy dong tentunya. Saya sih udah nggak akan nyaranin lagi ya PO-PO-an gunpla yang populer. Buat 3.900 yen, runnernya lumayan banyak lah. Ada 3 runner buat armornya, ada 3 runner buat Gundam frame, 4 runner buat detail yang punya 3 warna berbeda, stiker yang udah jelas nggak akan saya pakai, sama 3 runner lagi buat weaponnya Barbatos.
As always, kalau ngomongin material gunpla zaman sekarang mah ya udah jelas bagus banget lah, soalnya kan plastiknya udah pakai KPS. Tapi ada aja kayak sesuatu yang bikin saya masih kagum tuh, yaitu adalah part warna silvernya. Sebenarnya part warna silver ini tuh udah mulai bagus mulai dari figura standar Fight sama Kabuto. Ini kan part injection ya, tapi warna silvernya tuh nggak mendem, nyala loh. Kayak hampir mendekati chrome meskipun nggak senyala itu ya, nggak sebling-bling itu. Bagus lah pokoknya. Terus ada part yang jadi signature-nya MGSD kali ya, itu clear part yang pakai tekstur-tekstur kecil kayak gini buat nambahin detail. Saya juga nggak ngerti sih ini detail apaan, tapi ya nambahin visual mah oke lah. Ternyata part runner ini tuh warnanya metalik, kelihatan lah ada serbuk glitter metaliknya ini. Dan ini yang bikin saya lumayan kaget, si partnya ini mungkin pakai KPS ya, jadi teksturnya tuh nggak kerupuk loh. Biasanya part-part yang warnanya injection metalik gini tuh kan ada feels kerupuk yang kalau pakai nipper tuh ya bekas nuparknya relatif lebih kelihatan lah. Tapi ini tuh enggak, bagus banget parah. Oh iya, perdana nih saya bakal ngomong kayak gini biar kayak YouTuber nggak sih? Yoi. Jadi kalau kalian mau bantu channel ini tetap hidup dan mengreview gunpla, bisa support traktir, linknya ada di bawah sini. Dan kalau kalian belum follow media sosial Marapoles Zerotsu, ada di X, Tikutoku, sama Instagram ya. Jujur agak geli dan berat ngomongnya, tapi kayaknya saya harus membiasakan ngomong kayak gitu deh, dengan lebih halus lagi mungkin. Maaf ya. Dan buat kalian viewers atau subscriber baru yang punya pertanyaan seputar pergundaman, 92% pertanyaan kalian tuh udah ada jawabannya di video-video yang ada di channel ini. Jadi ditonton dulu aja daripada kalian nanya di komen terus nggak saya jawab. Di video sebelum-sebelumnya, saya tuh kan pernah cerita kalau jadi nggak terlalu suka Ibo gara-gara fansnya lah Peng Barbatos atau Peng Ibo mania sejati. Ini aku mau jujur nih teman-teman tentang Barbatos. Sebenarnya kalau ditanya suka Barbatos atau enggak, jawabannya ya suka lah. Maksudnya Barbatos tuh keren. Bener keren, ini bukan ngeledek. Terus desainnya bagus, ya bisa dibilang salah satu yang timeless juga lah. Ini as always lah, setelah saya ngonten, ternyata baru sadar kalau saya punya semua gunpla regulernya Barbatos. Apa? Barbatos, Six Form, Lupus Rex, itu tuh ada semuanya. Cuma MGSD doang ini ternyata yang belum punya. Semua grade ada, SDX, BB Sensi, HG, 1/100, Full Mechanic, terus MG. Maksudnya kalau saya nggak sedemen itu sama Barbatos, secara tidak sadar kan nggak akan namatin ya. Yang bikin saya suka Barbatos adalah dia tuh bentuknya kayak modernisasi Easy 8, EZ8, terus bentuknya kayak Astray banget lah pokoknya Barbatos tuh, makanya bisa saya bilang salah satu desain yang timeless kan. Dengan dua formula tadi, Easy 8 yang dicintai karena ground dan seal realistis ditambah Astra yang bentukannya ganteng banget, ya udah kayak booming gitu. Terus konsep Gundam Frame di Ibo juga kayak wah itu tuh udah ngunci vibes kerealistisan robotnya lah. Apakah Barbatos itu sebuah desain masterpiece? Buat saya sih iya banget ya. Tapi, wah balik lagi nih. Gara-gara ya itu. Kayak nggak terlalu suka sama fansnya. Jujur ya ini ngerakit Barbatos tuh. Kan saya muter playlist Ibo ya. Aduh, jujur banget ini kalau misalnya ada lagu Raise Your Flag. Terus apa tuh? Fans Namida. Apa, terus kayak itu apa? Spy Air. Sama yang terakhir tuh Kibanana. Aduh, itu kayak udah... Jujur mah pengen ketawa, kayak enggak. Gitu. Susah dijelasinnya. Apa ya? Ngerakit, punya, dan ngemaininnya tuh jadi nggak enjoy gitu. Gimana ya, bawaannya kayak pengen ngeledek. Sorry banget. Terus Barbatos ini kan saya submit buat lomba foto di Instagram. Nah, di Instagram tuh kan bisa milih lagu. Aduh, anjing, milih lagu apa ya? Kayak Raise Your Flag apa ya? Tapi kayak... Ya udahlah. For the sake of keimersifan, mau gimana lagi, Raise Your Flag. Soalnya tadinya saya mau pakai lagu yang aduh itu juga nggak tahu, jujur kalau boleh ngomong kayak pengen ketawa juga. Aduh gimana ya. Nggak, ini saya cuma pengen ngomong aja ke kalian yang emang suka banget sama Barbatos nih ya, Barbatos Sermania sejati. Nggak apa-apa suka Barbatos, emang keren, mau gimana lagi, keren kok, keren. Nggak ada tapi-tapiannya ya, silahkan di-enjoy aja. Ada deh yang tapinya. Tapi kalau kalian berinteraksi sama saya terus bilang kayak Barbatos adalah Gundam terbaik, terus Barbatos Gundam terkeren, Ibo tersadis, Ibo terrealistis, ya jangan kaget aja kalau respon saya kayak gitu, terkesan ngeledek gitu. Karena dari alasan-alasan yang saya sebutkan tadi dan di video sebelumnya, gitulah pokoknya. Buat kalian yang nonton dan tidak merasakan hal yang sama seperti saya, nggak usah menjustifikasi persona Marapoles ini buat ngeledek Pengibo atau Pebarbatos. Ya kalian mah jujur itu kayak cuma ikut-ikutan, poser, so asik.
Udah 2 tahun nungguin buat punya Gunpla ini jelas seperti sebuah dendam yang terbalaskan. Belum lagi Sparks Joy-nya yang sudah sangat amat menanti-nanti nih, kayak wah pasti ini Barbatos keren banget. Dan udah beres nih, sesuai ekspektasi. Karena sebelumnya saya udah pernah ngerakit MGSD Freedom kan, yang sebenarnya saya agak misuh-misuh tentang detail armornya yang terlalu kayak modeler sok-sokan gitu. Dan di Barbatos ini bentukannya ya kayak Barbatos biasa aja gitu, which is very very good. Part yang dikasih juga lumayan komplit, bisa bikin Barbatos dari form 1 sampai form 4. MGS di Barbatos punya beberapa hal yang menarik buat dibahas, yang menjadikan kayak kenapa sih SD Gunpla ini tuh yang terbaik lah buat Barbatos dan deserve banget buat didapetin. Pertama, ada Gundam Frame. Overall looks-nya bisa dibilang punya ciri khas Ibo banget, yang kayak frame, terus ada mechanical detail kotak-kotak gitu, terus ada kabel dan ada piston yang apakah bisa digerakin atau tidak, mari kita lihat. Tapi kalau mau ngomongin mechanical detail, MGSD ini belum sepadat itu, masih ada beberapa part yang kosong, kayak misalnya di bagian belakang kaki, terus di bagian front skirt. Yang keren buat saya sih part injection gold sama silver tadi ya, itu beneran kayak ngangkat warnanya si Gundam Frame ini jadi lebih metalik. Nah, di tahun 2023an tuh Bandai lagi seneng banget pakai mekanisme kunci-kuncian yang bikin sebuah Gunpla jadi lebih solid, terutama dari MGSD ya. Di Freedom ada, terus di Barbatos ini juga ada. Kayak di artikulasi bahu ini yang kalau mau dimasukin tuh harus diberdiriin terus diputerin masuk. Jadi kalau misalnya mau ditarik tuh nggak copot dan bisa ngangkat artikulasi yang barunya itu. Bagian lengan juga kan ini rawan banget copot ya. Pun kalau misalnya nggak mau copot juga colokannya tuh harus yang dalam dan gede banget. Sedangkan kan ini MGSD ukurannya lumayan terbatas ya. Jadi dibikin mekanisme kuncian kayak gini yang lumayan keren sekali buat saya. Jadi si part kuncian ini tuh nanti ngunci lagi 2 layer pakai part armor yang ada di Barbatos. Kalau sekitar tahun 2009 saya nggak suka banget sama part kunci-kuncian RG yang nyusahin banget kalau mau bongkar pasang. Nah, kunci-kuncian zaman sekarang tuh bisa dibilang lebih simple dan lebih subtle gitu. Kayak cuma pakai satu part colokan kecil yang nggak kelihatan kalau itu tuh kuncian, dan kalau misalnya mau dicopot juga ya udah tinggal dicopot aja, nggak harus ngebongkar part C, part B buat ngebongkar part A. Kayak part kaki ini kan tadi kunciannya cuma part kecil doang ya, tapi kalau misalnya mau ditarik ya ketariknya sampai segitunya, berarti itu kan kuat banget ya kunciannya. Nih yang saya suka, sumpah keren banget. Di kepalanya tuh ada frame antena yang kalau dipasangin armornya ya nggak bongkar pasang framenya, itu langsung nempel kayak gini. Keren. Gundam Frame tuh, respect. Terus nggak tahu kenapa MGSD tuh punya sebuah gimmick yang agus, asa nggak usah. Tapi Barbatos tuh jauh lebih mending ketimbang Freedom yang kayak, wah nggak, jelek banget. Dan yang jadi signaturenya MGSD adalah part clear bertekstur kayak beehive gitu. Ini keren detailnya, sama yang paling keren ya detail matanya yang, sumpah ganteng banget ini, parah. Kayaknya kita akan memasuki detail mata clear parts yang bentukannya udah nggak akan polos lagi. Buat artikulasi, as always, nggak akan saya bahas. Karena buat apa? Ini udah bagus banget artikulasinya. Mau digerakin ke segala arah juga bisa, segala pose bisa. Bahkan kayak pose-pose ekstrim juga, ya you name it lah, pasti bisa kan. Cuma kalau mau di-highlight, Gundam Frame tuh kan harus punya gimmick piston yang gerak. Yoi, kalau nggak keren dong. Kalau di MGS di Barbatos ini yang bisa gerak bagian perutnya. Ini gerak pistonnya tuh udah yoi banget lah, sudah senatural mungkin. Terus yang paling saya suka ini di bagian lengannya. Jadi di bagian lengannya tuh kan kayak cuma naik turun gitu doang ya. Tapi kalau ngelihat dari perakitan framenya tuh ini tidak cuma kayak ada bagian atas sama bagian bawahnya yang bisa bikin si tangannya tuh ya gerak kayak gitu. Di bagian leher ada detail piston tapi nggak bisa gerak, which is very very understandable dan oke lah, nggak apa-apa. Dan bagian piston yang nggak ada tuh di bagian bahu ke lengan itu juga sangat-sangat understandable, soalnya kan MGSD ini ukurannya kecil, dan kalau misalnya mau diadain piston itu saya nggak tahu ukurannya bakal segimana, entah gede sekalian atau kecil sekalian. Jadi ya mending gak usah juga, nggak apa-apa lah, nggak terlalu ngaruh gimana-gimana. Terus ini lucu nih, ada gimmick kaki yang nyambung. Jadi kalau kakinya ditekuk itu si lututnya naik ke atas, terus belakangnya tuh naik ke atas juga. Cuma karena ini terhubungnya tidak dengan sebuah mekanisme yang tidak tahu disengaja atau enggak, jadi si part yang belakangnya tuh enggak balik lagi ke posisi semula pas dibalikin. Ini yang bikin saya mengacungkan jempol dan respect parah. Jadi di parts-parts dalaman framenya tuh masih dikasih parts beda sendiri kayak warna silver ini buat dalaman mechanical detailnya ya, kayak misalnya di front skirt, bagian kaki yang bulatan ini, terus bahu. Ini nih yang paling respectnya tuh di kupingnya dikasih 2 parts sendiri loh, biar nggak kopong. Mantap, respect parah. Kelihatan gak sih si part silvernya tuh bikin garis-garis yang ada di kupingnya. Gimmick backpacknya juga keren, soalnya ini tuh bisa gerak ke atas bawah sendiri buat nge-adjust angle pas nanti mau dipasangin senjata. Dan udah tinggal langsung ditarik gini doang buat nge-extend si weaponnya nanti pas mau dipasangin, jadi nggak usah bongkar pasang lagi.
Kalau mau ngomongin solid-solidan, yang mana nggak sepenting itu, ya namanya juga mainan, copot-copotan mah wajar lah ya. MGS di Barbatos ini tuh nggak sesolid MGS di Freedom. Di selangkangannya masih pakai colokan male female yang saya nggak ngerti kenapa. Padahal di MGS di Freedom tuh pakai ball joint yang secara range artikulasinya lebih luas sedikit. Yang paling penting sih nggak gampang copot ya. Terus karena Barbatos ini kan emang bentuk awalannya frame yang dikasih armor dengan colokan tipis-tipis. Jadi ya expect aja di beberapa bagian armor ini bakal merudul gitu. Tapi merudulnya nggak semerudul itu kok, kayak cuma copot-copot dikit-dikit doang. Ya hati-hati aja kalau misalnya kalian lagi ngeposein terus partnya copot. Ya jatuh partnya kan itu lumayan kecil ya, part armornya tuh. Yang paling lucu buat saya bagian colokan mesnya sih dibuat seproper itu, bahkan sampai ada 2 colokan di bagian bawah juga, dan bisa diputer-puter buat nge-adjust angle bagian tangan kiri kalau lagi dipegang. SD Barbatos tuh kan SDX ya, bentukannya busuk banget lah, parah. Bahkan pas ngeposein mesnya aja yang harusnya jadi pose basic Barbatos tuh kayak jelek banget tuh kan, jelek kan parah. Buang aja gak sih, jelek banget ini SDX parah. Ya makanya pas pertama kali announcement MGSD tuh kayak wah ini Barbatos emang sedeserve itu buat dapet SD gunpla yang bagus bentukannya. Nih gunpla zaman sekarang mah udah biasa lah, karena material dan volume dan beratnya tuh kayak mungkin udah diatur sedemikian rupa jadi bisa megang part-part yang harusnya nggak seimbang atau kayak gimana. Contohnya kayak mesh ini yang cuma pakai 1 tangan. Dan yang tidak kalah penting untuk menopang kekerenan pose-pose Barbatos ini adalah bentukan jari yang wede buas banget kan. Ini si paling sadis nih, bentukannya cakar, tangannya tuh keren banget. Yes, salah satu poin krusial kekerenan Barbatos ya itu jari-jarinya yang beda dari Gundam lain. Yoi, kalau Gundam lain kan mungkin bentuknya kayak tangan biasa ya, manipulator namanya. Kalau Barbatos kan lebih cakar gitu, wede, lebih ekspresif lah kelihatannya. Meskipun tangannya lagi ngepal juga kan siluetnya kelihatan tetap lebih gahar ya, wede, si cakar banget nggak tuh. Dan untungnya nih ya, karena detail-detail armor Barbatos ini tidak selebay MGS di Freedom sebelumnya, jadi wah jujur kayak pas beberapa posing tuh, terutama posing yang waktu lagi mau nusuk Gusion ini ya, ini saya doang sih pribadi, mungkin karena SDX sampai itu ya, jadi pas lagi di pose kayak gini tuh wah, anjing sumpah ini kayak anime banget, kayak keluar dari anime cerot gitu. Belum lagi ruas jarinya yang bisa timpang, sumpah ini keren parah, 1.000.000/10 pokoknya. Kalau dari overall look sih luar dalamnya Barbatos ini sangat amat approve dari saya, parah. Gimik paling keren seBarbatos Raya buat saya apalagi kalau bukan ngedeploy Smooth Bore Gun yang tadinya bentukannya lipatan kayak gini jadi senjata yang panjang gitu. Ini easy 8 banget lah. Ukurannya juga sumpah bagus banget. Ya bisa dibilang oversize lah ya. Dan kalau udah dipasang langsung sama sub arm dari backpacknya, gila keren parah. Ini yang paling saya suka dari Barbatos tuh tembakan ininya nih. Karena MGSD ini ukurannya terbatas kan, biar si gimmick deployment Smooth Bore Gun-nya tuh nyampe, jadi bagian triggernya itu dikasih ball joint. Sebuah langkah keren aja dengan pakai ball joint kayak gini kan bisa nyesuaiin angle pas si Barbatosnya lagi megang Smooth Bore Gun ini ya. Biasanya gunpla dulu tuh kalau misalnya udah masang part yang beneran mentok mandek kayak gini tuh ya udah di satu posisi doang. Tapi kalau kayak gini ya bisa jadi lebih ekspresif lah, bisa lebih articulated juga. Jadi buat kalian pengibo Barbatos Remania sejati, sudah jelas dong MGS di Barbatos ini wajib banget masuk wishlist kalian buat gunpla yang soon harus kalian punya. Di MGSD ini kita udah disuguhkan dengan bentuk terbaik dari gunpla SD Barbatos yang di seri-seri sebelumnya kan sorry banget mblee ya. Dan MGSD ini kan bisa dibilang desainnya modern ya, kebaruan lah yang mungkin lebih menyesuaikan dengan selera pasar. SD tapi bentukannya real type banget, jadi mungkin lebih masuk ke selera kalian. Udah lah ya, stop wasting rupiah kalian buat jajan SDX yang bentuknya nggak jelas. Aduh sedih banget ini lihat Smooth Bore Gun-nya. Dengan pacing MGSD sekarang yang kayaknya sih bakal rilis tahun sekali, nggak apa-apa lah, yang penting lini ini tetap hidup, nggak tahu sampai kapan ya, amin. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.